Ya, masih di Ani Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, unjuk rasa protes penutupan 40 dapur makan bergizi gratis di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan ricuh. Masa protes penutupan dapur MBG secara sepihak oleh Badan Gizi Nasional, padahal mereka telah penuhi semua persyaratan yang diminta. Unjuk rasa puluhan mitra dapur Badan Gizi Nasional dan tim advokasi HMI di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat pengunjuk berupaya masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan yang dijaga puluhan polisi dan Satpol PP. Mereka akhirnya memaksa masuk dengan cara mendobrak dan menendang pintu gerbang. Mereka memprotes kebijakan Badan Gizi Nasional Sulawesi Selatan yang secara sepihak menutup 40 dapur BGN. Padahal mereka telah membangun sarana prasarana yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai dapur makan bergizi gratis. Akibat penutupan ini, 40 vendor mitra dapur BGN mengaku rugi. Seakan-akan kami tidak dihiraukan oleh Badan Gizi Nasional. Karena persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional kami sudah penuhi, mulai dari kendaraan, gedung, dan peralatan-peralatan dapur lainnya. Tapi malah kami dapur, ada beberapa teman-teman pemilik dapur itu ditolak. Tuntutan dari persoalan ini adalah bagaimana kemudian secara ini mengevaluasi BKN dan tentunya juga tidak ada pihak yang kemudian dirugikan sama sekali. Kericuhan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, menemui pengunjuk rasa. Ia pun berjanji akan mengundang para mitra dapur MBG dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Pemprov. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman komedian Nina Carolina alias Empok Alpa diiringi isak tangis sang suami. Empok Alpa berpulang di usia 38 tahun akibat kanker dan meninggalkan 4 orang anak. Jenazah Empok Alpa tengah dimakamkan di Komplek Makam Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Ratusan pelayat dari keluarga dan kerabat pun langsung menyambut kedatangan jenazah. Terlihat Billy Saputra yang hadir ke pemakaman ikut memikul keranda jenazah Empok Alpa hingga ke liang lahat. Terlihat pula rekan artis lain yang turut mengantarkan jenazah ke pemakaman, diantaranya Kiki Saputri, Selin Evangelista, Melanie Ricardo hingga Anwar BAB. Tampak Aji Darmaji, suami Empok Alpa yang tak kuasa menahan tangis di tengah prosesi pemakaman sang istri. Meski tak turun ke liang lahat, Aji mengazani jenazah Empok Alpa dari pinggir makam. Komedian Nina Carolina alias Empok Alpa mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta pada Jumat pukul 8.31 waktu Indonesia Barat. Jenazah Empok Alpa kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Tiba di rumah duka, jenazah Empok Alpa disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Sebelumnya, kabar duka berpulangnya Empok Alpa disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Keduanya juga langsung mendatangi rumah duka untuk bertakziah atau melayat. Raffi Ahmad menyebut Empok Alpa sudah berjuang melawan kanker sejak 3 tahun lalu. Dalam proses pengobatannya, Empok Alpa hamil hingga melahirkan anak kembar Oktober tahun lalu. Udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena memang masa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau. Empok Alpa berpulang di usia 38 tahun dan meninggalkan 4 orang anak.
Pemirsa, seorang pria dianiaya pria lain di Palembang, Sumatera Selatan hanya karena ke rumah mantan kekasihnya. Korban mengalami luka di kepala gara-gara pelaku cemburu. Polisi menggerebek sebuah penginapan di kawasan Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang, menangkap dua pria pelaku pengeroyokan. Kedua pelaku berada di kamar penginapan bersama teman kencannya. Penangkapan ini setelah polisi melakukan pengembangan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Kepala korban terluka, sementara telinganya nyaris putus dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Pelaku menganiaya korban karena datang ke rumah mantan kekasih pelaku di Jalan Perindustrian 2. Nggak ingat lagi ya. Terus kena di bagian mana? Bagian belakang kepala sama kepala. Permasalahannya apa, Kak? Masalahnya dekat di bawah itu. Soalnya dia tuh datang ke kontrakan cewek, aku pusing siapa di situ juga. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dikeroyok oleh dua orang tersangka dengan motifnya itu cemburu, di mana korban mendatangi pacarnya, kemudian ada pelaku, di mana pelaku dan bersama temannya langsung cekcok mulut dan berakhir dengan pembacokan bagian kepala. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Bisa ibu muda yang tewas di rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat ternyata dibunuh asisten rumah tangganya. Pelaku kesal karena upahnya sebesar Rp500.000 belum dibayar. Polisi mengungkap kasus pembunuhan Dea Permata Karisma 27 tahun di Desa Jati Mekar, Purwakarta, Jawa Barat. Korban ternyata dibunuh Ade Mulyana 25 tahun yang merupakan asisten rumah tangga. Ia menganiaya korban dengan palu berulang kali hingga tewas. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 buah palu, pakaian, 2 handphone, dan sebuah sepeda motor. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan korban karena upahnya sebesar Rp500.000 tidak dibayar korban meski sudah ditagih berulang kali. Yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Hingga kini pihaknya masih menyelidiki kemungkinan motif lain sehingga pelaku tega membunuh korban. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan anggota Polres Purwakarta untuk menjalani proses hukum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan.